Pada video bagian ketiga ini akan menayangkan ragam bentuk tata tertib adat masyarakat adat Kampung Kuta dalam membuat rumah adat panggung. Setelah menyimak video bagian ketiga ini, siswa kelas 11 mampu menganalisis secara rasional setiap bentuk tata tertib adat masyarakat adat Kampung Kuta dalam membuat rumah adat panggung sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Rumah adat Kampung Kuta. Rumah adat di Kampung Kuta memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bangunan rumah pada umumnya, yakni rumah panggung dan berbentuk persegi yang memanjang. Bahan yang digunakan harus yang tersedia di Kampung Kuta, seperti kayu, bambu, kirai, dan ijuk. Namun, untuk beberapa bahan, seperti paku, batu tatapakan, itu diperbolehkan membelinya dari luar, karena memang tidak ada yang memproduksi di dalam Kuta. Struktur bangunan rumah tidak boleh berstruktur tembok, karena Kuta akan panas. Hal tersebut bisa bermakna sosial maupun fisik. Makna sosialnya, apabila ada yang membangun rumah dengan struktur tembok, maka akan terjadi kecemburuan sosial di antara masyarakat Kuta yang lainnya. Maka hubungan sosial pun akan terganggu. Akan bermakna fisik. Ini dikaitkan dengan kondisi tanah Kampung Kuta yang labil dan rawan longsor. Pergeseran tanah pun dapat terjadi, sehingga dapat mengganggu daerah serapan air yang berdampak pada berkurangnya mata air. Bangunan yang berstruktur keras akan sulit menyerap panas, sehingga udara di lingkungan sekitar akan menjadi panas. Rumah harus berstruktur panggung. Tinggi panggung rumah adat Kuta berkisar antara 30 cm sampai dengan 50 cm. Rumah panggung merupakan rumah yang tahan gempa, tapi dalam batas tertentu ya. Masyarakat Jawa Barat mengenal berbagai macam bentuk atap rumah. Masyarakat Kuta mempertahankan bentuk susunan rumahnya, ini berbentuk perahu tengkurap atau perahu kumurep. Bukan hanya mode semata, bentuk susunan perahu kumurep ternyata memiliki fungsi tersendiri. Pertama, daya dukung susunan menjadi lebih kokoh. Yang kedua, dapat menghindari tiupan angin yang membahayakan, tapi dalam kondisi tertentu ya. Yang ketiga, air hujan turun secara merata sehingga dapat terhindar dari konsentrasi air pada suatu tempat yang dapat menimbulkan kebocoran. Kirai merupakan bahan yang sangat tepat untuk dijadikan atap rumah. Dari sisi ekologis, kirai tersedia dan melimpah di Kampung Kuta. Kirai tumbuh di daerah-daerah yang lembab dan ditunjang oleh banyaknya mata air seperti Kampung Kuta. Ijuk tersedia melimpah karena ijuk merupakan bagian dari pohon enau atau kaung. Dengan menggunakan kirai dan ijuk sebagai atap atau hatep rumah, dapat mempertahankan kestabilan suhu ruangan. Di siang hari, sinar matahari dapat diserap serabut ijuk dan tertahan oleh kirai, sehingga suhu udara di dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Di malam hari, udara dingin di luar akan melepaskan udara panas yang tertahan pada tirai ke dalam rumah, sehingga udara di dalam rumah menjadi lebih hangat. Konon katanya, penyatuan suhunan dapur dan ruang tengah rumah merupakan petunjuk dari leluhur goib. Penyatuan suhunan ini merupakan lambang persatuan antara penguasa dapur, yaitu istri, dan penguasa ruang tengah rumah, yaitu suami. Dilihat dari segi ilmiahnya, apabila suhunannya dibuat terpisah dengan adanya talang yang memenggal dua suhunan, itu sangat berisiko terjadinya kebocoran, sehingga lapukan bahan bangunan akan sangat cepat. Rumah adat panggung di Kampung Kuta merupakan satu bentuk keseragaman serta kesetaraan yang penuh dengan nilai positif bagi manusia dan lingkungan, sehingga menjadi ciri khas tersendiri yang dibalut dalam serangkaian aturan adat berupa larangan dan anjuran yang merupakan amanah dari para leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh para generasi penerusnya. Itulah sedikit ulasan mengenai tata tertib adat masyarakat adat Kampung Kuta dalam membuat rumah adat panggung.
Masyarakat meyakini bahwa dalam membuat rumah harus sesuai dengan tata tertib adat dari mulai penggunaan bahan hingga langkah-langkah untuk mengetahui layak atau tidaknya lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman. Tata tertib adat tersebut memiliki nilai rasionalitas yang sangat positif bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menggunakan lahan yang sesuai untuk dijadikan pemukiman tanpa merusak lingkungan. Sebelum video ini berakhir, ada beberapa pertanyaan mengenai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta mengenai tata tertib adat masyarakat adat Kampung Kuta dalam membuat rumah adat panggung. Pertama, bagaimana peran kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta mengenai tata tertib adat masyarakat adat Kampung Kuta dalam membuat rumah adat panggung untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Yang kedua, ditinjau dari ragam bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam tata tertib adat, apa sih manfaat yang didapat secara langsung oleh masyarakat dan lingkungan sekitar di Kampung Kuta? Semoga pembelajaran geografi yang berbasis materi kearifan lokal ini menjadi bahan pembelajaran yang bermakna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salam geografi, lestari bumi. Hatur nuhun.